Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berbekal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kesempatan hidup kita ini untuk mencari perbekalan sebanyak-banyaknya. Jangan kita terbalik, yaitu kita lalai dengan kehidupan abadi kita setelah kematian, dengan kehidupan dunia yang sangat cepat. Mau bukti betapa cepatnya dunia? Hari berapa sekarang Ramadan? 21. Subhanallah. Iya kan? Kemarin kita berharap Ramadan, semoga kita sampai. Subhanallah. Ternyata kita sekarang apa? Di penghujung Ramadan. Dan Cahyo Wawan itu pasti ngerasa usia dikiranya masih 20-an. Kerasanya kan? Kayak bini sekolah wingi. Kemutan semuanya itu. Semua ujung-ujung kelas sekolah itu masih teringat dengan jelas. Tapi nek dedeleng kalender, subhanallah, 40 punjul. Iya tidak? Kita dulu lihat orang 40 itu kayak bapak ya kan? Kita nggak kerasa sekarang. Sekarang orang manggilnya pak, tapi perasaannya masih 20 tahunan gitu kan. Subhanallah. Itu cepat sekali. Jadi kalau kita umurnya, dan memang kebanyakan umur daripada umat Rasulullah SAW adalah 60-70, itu sudah ada yang 2/3 jatahnya sudah dilalui dan diambil. Bahkan udah yang ada yang 4/5 loh. Pak Budi udah 4/5 itu. Subhanallah. Kita nggak tahu seperti itu kan, cuma keumumannya seperti itu. Makanya barakallahu fiik, saya wasiatkan pada diri saya pribadi, kemudian pada kaum muslimin sekalian, ayolah balik eling, segera berbekal sebelum waktu itu habis. Seperti itu. Nah, yang kedua, salawat dan salam mari kita perbanyak, kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah kitab atau buku yang sangat bagus sekali, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana kalau kita betul-betul mempelajari dan berusaha mengamalkan, insya Allah betul-betul itu kita itu mendapatkan doa yang sering kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan di kehidupan di akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari neraka. Itu Masya Allah seperti itu. Dan hidup kita tenang seperti itu kalau kita membaca buku ini, karena buku ini disadurkan oleh beliau dari apa? Al-Quran dan hadis yang merupakan petunjuk kehidupan.
petunjuk kehidupan. Seperti itu. Nah, kita sampai pada bab yang ke-14 yaitu bab al-iqtisad fit ta'ah. Bab sederhana di dalam ketaatan. Nah, sampai kita pada hadis yang ke-146. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia itu Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Tatkala beliau masuk ternyata ada tali yang terbentang diikat di antara dua tiang. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, ma hadzal hablu? Tali apa ini? Qalu, maka para sahabat menjawab, hada hablun li Zainab. Ini adalah talinya Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau beliau Zainab salat kemudian capek, maka beliau itu berpegangan ke tali tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, hulluhu, lepaskan tali itu. Seperti itu, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seseorang dari kalian kalau sholat itu pas lagi fisiknya kuat saja. Seperti itu. Faida fatara falyarkud. Kalau sudah merasa capek dalam sholat, maka tidurlah, istirahatlah. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nah, itu hadis dan terjemahannya kita jelaskan. Jadi hadis yang ke-6 ini Imam Nawawi membawakannya sebagai bentuk contoh. Contoh apa? Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan para sahabat, para sahabiat seperti itu dalam melakukan ketaatan itu sederhana saja. Jangan apa? Memaksa, memberat-beratkan diri. Seperti itu. Makanya di sini ada sebuah hadis, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Ternyata di masjid tersebut ada apa? Tali di antara dua tiang. Talinya ditanya, tali apa ini? Itu talinya Zainab radhiyallahu taala anha. Kalau Zainab sholat terus capek, maka dia apa? Akan berpegangan dengan tali tersebut. Perhatikan ya ikhwan barakallahu fikum. Ada hal yang kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ya, sahabat itu dalam beramal itu coba. Ya Allah ya Rabbi. Antum pernah bayangkan nggak ada orang sholat, saking semangatnya sholat, sudah nggak bisa berdiri nih. Iya kan? Saking capeknya, mungkin berdiri bisa, tapi sudah capek banget. Masih tetap kepengen sholat. Sampai bikin apa? Tali agar bisa buat pegangan. Ya Allah ya Rabbi. Itu. Aina nahnu minhum. Mana keadaan kita dengan mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat sunnah loh, bukan sholat wajib. Sholat sunnahnya itu sampai mereka tadi ada yang sudah sampai sangat capeknya, tapi saking senangnya dengan sholat sampai-sampai apa? Membentangkan tali, mengikatnya dan digunakan untuk pegang. Masya Allah. Ada nggak dari kita yang sholat sampai seperti itu keadaannya? Nggak ada. Dan saya pun nggak pernah seperti itu. Bukan karena saya tahu hadis ini,
Yaitu apa? Bersederhana dalam ketaatan. Bukan, tapi memang apa? Ya itulah keadaan saya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah ini, jadi dari hadis ini barakallahu fikum, kita melihat bagaimana para sahabat itu mengamalkan ilmu itu luar biasa. Mereka belajar itu untuk diamalkan. Kalau orang sekarang belajar itu untuk apa? Ya tafakhur, untuk berbangga-bangga di diri, untuk mengatakan ini alim, allamah, aku itu orang yang berilmu, bahkan orang yang sangat berilmu seperti itu. Sehingga apa? Dia senangnya mendebat. Tujuan daripada ilmunya adalah berdebat, bukan beramal. Barakallahu fikum. Padahal tujuan daripada ilmu adalah untuk diamalkan, bukan diperdebatkan. Nah kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seperti ini, kira-kira Rasulullah SAW senang tidak melihat anaknya Zainab dan para sahabat itu beramal sampai luar biasa, seperti itu semangatnya? Senang atau tidak? Tidak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan apa? Hullu, lepaskan talinya itu, lepaskan tali. Karena dalam hadis yang sudah kita bacakan itu kemarin apa? Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang memperberat dirinya dalam beribadah. Ini memberatkan diri. Maka apa? Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada penjelasannya di sini ya. Ini saya bacakan penjelasan dari Syekh Utsaimin. Kullul umuri ij'alha bitaisir. Hendaknya seluruh urusan itu dipermudah. Itu adalah penjelasan dari Syekh Utsaimin. Hendaknya apa? Seluruh urusan itu dipermudah. Illa ma faradallahu alaik, kecuali yang wajib bagimu. Fala budda an yakuna fil waqtil muhaddadi lahu, maka harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Nah ini, barakallahu fik. Jadi kita itu apa? Bersederhana, mudah, memudahkan dalam setiap umur, setiap perkara, tapi yang bukan wajib. Kalau yang wajib jangan disepelekan. Misalnya, yang wajib itu pasti tidak berat. Pasti tidak berat. Dan pasti ringan, pasti sedikit. Contoh, sholat yang wajib berapa? Cuma 5 waktu. Puasa yang wajib berapa? Cuma 1 bulan. Ya kan? Haji yang wajib berapa? Kalau mampu saja. Ya kan? Zakat yang mampu berapa? Kalau ada nisabnya. Iya tidak? Seperti itu. Subhanallah. Selainnya adalah dipermudah. Kenapa? Karena kalau kita bersemangat dan kita membiarkan semangat yang lagi ada itu diumbar tanpa dibatasi, itu nanti akan ada masa yang namanya futur. Masa apa? Futur. Futur itu akhirnya jemu. Ada titik jenuh. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Nanti kalau kita terlalu semangat tanpa diimbangi dengan realita, misalnya terlalu semangat untuk sholat malam, kita tidak memperhatikan realita tubuh kita, yaitu perlu istirahat, perlu tidur. Terlalu semangat untuk ngaji, sampai lupa pahal. Dakwah baik, orang itu usaha. Ya, anaknya bojone denafkai apa? Iya tidak? Seperti itu. Kecuali kita kayak di mamlakah di Saudi itu kan, pemerintahnya sudah mengkafil. Mengkafil itu menjamin kebutuhan duat, kebutuhan para dai. Itu aja kadang mereka pada nggak ngambil loh.
sesudes itu jualan itu seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini barakallahu fikum ada pelajaran yang penting bahwasanya apa? Mempermudah dalam agama dalam ketaatan kecuali pada yang apa? Wajib. Nah, itu. Ini ada seorang sahabiat bahkan dia putri Rasulullah SAW sholat berlebihan saja sampai disuruh lepas apa? Tali yang buat pegangan. Nah, hadis yang ke-147. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarkud hatta yadhhaba anhu naum." Kalau salah satu kalian ngantuk padahal lagi sholat, maka tidurlah dulu sampai rasa kantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Sesungguhnya salah seorang dari kalian kalau dia sholat dan dia merasa ngantuk, la yadri la'allahu yadhhaba wa yastaghfir wa yasubbu nafsahu. Dia enggak tahu apakah dia sedang minta ampun atau malah dia minta mencela diri sendiri. Seperti itu. Nah, jadi di sini barakallahu fikum, kembali Rasulullah SAW memberikan apa? Peringatan bagi orang-orang yang apa? Sangat semangat untuk sholat malam, misalnya seperti itu. Dia sholat malam sampai apa? Tidak tidur, sehingga ngantuk sekali. Dipaksakan terus, itu diperintahkan bahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Tidur. Kenapa? Karena wong ngantuk kan misalnya loh, Allahumma adhilal jannata, ya Allah masukkanlah aku ke surga. Nanti karena saking ngantuknya, ya Allah masukkanlah kami ke neraka. Nah itu gimana coba? Orang ngantuk nggak tahu kan? Namanya orang ngantuk ya tidak? Ya Allah berikanlah kami kehidupan yang mudah. Jaluknya malah, ya Allah jauhkanlah kami dari kehidupan yang mudah. Mungkin tidak kalau orang ngantuk? Sangat mungkin. Nah ini khawatirnya apa? Tatkala orang sholat, tatkala sedang berdoa, saking ngantuknya dia minta apa? Surga, malah ya Allah dekatkanlah hamba ini dengan nerakamu ya Allah. Lah, gimana nanti? Namanya orang ngantuk, ya tidak? Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, kalau sholat dalam keadaan ngantuk, udah tidur dulu. Tapi kembali lagi, ini untuk yang apa? Sunnah, bukan untuk yang wajib. Subuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai ke apa? As-salatu khairum minan naum. Jarene Ustaz, enggak sembayang kambi ngantuk jarene hadis malah kon turu disit iki. Aku beneran aku mikir nonton Liga Champion mulai jam 2 rampung jam 4 lah daripada aku menyelisih hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa suka ngikuti hadisnya Nabi itu apa turu betul atau tidak? Salah. Kenapa salah? Itu sholat subuh itu fardu. Nonton bola itu apa? Sholat sunnah aja. Kalau kita sampai ngantuk suruh apa? Tidur. Lah ini salahnya apa? Maksain nonton bola akhirnya mengorbankan subuhan. Dia nggak betul kalau seperti itu. Sholat tuh tahajud saja kalau kita ngantuk apa? Suruh tidur. Nah ini cuma nonton bola, udah ngantuk, udah apa, detilalalai. Subhanallah. Semangat banget. Jam beker, bal-balan jam 2 labuhe, jam tengah loro, jam beker wis moni, krining. Subhanallah. Siap kopi digawe, gedang gorengan, semangat banget itu. Pop mie wis digawe subhanallah. Coba keadaan kita untuk tahajud seperti itu coba. Jam beker mruni krining jam 2 moni. Kopi wis digawe kena. Mbok mengko keton ngelih ya ana pop mie subhanallah. Enggak ada itu ya. Ada enggak dari kita yang sesemangat gitu? Sampai apa?
Ya itu kadang kita itu malu ya, ikhwan. Coba bertanya pada diri sendiri, coba. Bertanya pada diri sendiri. Untuk kita itu, malu kita kepada Allah itu lebih tinggi enggak sih daripada kepada makhluk atau kepada hal-hal duniawi? Coba, misalnya kita mau ke kondangan, atau mungkin ibu-ibu yang senang ke Purwokerto itu ya, ke Rita Mall atau apa itu kan. Saya mau ke Rita Mall, cekrek gitu kan, sering gitu ya, status-statusnya itu ya. Seperti itu. Ada nggak yang kelambine kayak daster? Ke Rita Mall nganggo daster sing cokan nggo masak kae. Wonten apa wonten ibu-ibu? Wonten sing pedek? Mboten wonten. Tapi njajan anger jenengan sembayang. Rukuh wis ya Allah ya Rabbi. Wis mambu iler, ngelinting, butrek, tritipen, kupura isin iki lho. Itu jenengan salat itu menghadap sinten? Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisane pede nemen iki lho. Arep maring Rita Mall be, subhanallah. Minyak wangine sekilo mambu. Wis ngerti kayak Mbak Sapa gitu misalnya, wangi nemen seperti itu. Padahal arep maring Rita Mall. Lah kiye arep ngadep maring Gusti Allah. Mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya apa? Pakai seadanya. Nah itu. Makanya barakallahu fikum. Jadi coba kita ngukur diri kita sendiri. Memang diperbolehkan, bahkan sunnahnya kita tidak memberat-beratkan diri dalam ketaatan. Tapi ingat, itu pada perkara yang apa? Sunnah, bukan yang wajib. Loh, kok si sapa kaya si Seljen. Klambi kedodoran, codoran, apa ora sumuk ora apa. Kalau begitu bagaimana? Sing anu bae sih biasa-biasa bae ngapa? Jilbaban ya jilbaban biasa bae lah. Sing penting ya rambutnya ketutup. Boleh nggak seperti itu? Ya tidak. Karena ini adalah wajib. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi kalau wajib itu nggak ada yang berat sebenarnya. Cuma hawa nafsu kita belum siap dan belum menerima. Nah, itu yang kedua ya. Hadis yang ke-147. Bahasanya apa? Rasulullah SAW melarang orang sholat tatkala dalam keadaan ngantuk. Apa alasannya? Karena khawatir nanti apa? Dia berdoa dengan yang asal-asalan, bahkan doanya apa? Kebalik. Minta surga jadinya minta neraka. Minta dijauhkan dari neraka, minta dijauhkan dari surga karena ngantuk. Nah, kemudian hadis yang ke-148. Wan Abi Abdillah Jabir ibni Samurah. Dari Abu Abdillah namanya Jabir ibni Samurah, dia berkata, Kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawat. Banyak salat yang saya bareng dengan beliau. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslim. Dan salat beliau itu pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Nah, hadis berikutnya itu dari Imam Muslim ini, ada seorang sahabat yaitu namanya Jabir ibni Samurah. Beliau itu sering banget bersama Nabi SAW dalam sholat. Nah ini, coba lihat ya. Jadi para sahabat, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, itu yang dibahas, yang diikuti, yang dilakukan adalah apa? Ketaatan, ibadah. Sekarang coba, kita kalau dekat ustadz, dekat teman seperti itu, yang dibicarakan apa? Pinjam 100? Iya tidak? Pinjam 100? Ya ujar-ujar ustadz ke gudang duit apa-apa. Ustadz itu adalah tempat di mana ilmu itu berada. Bertanya tentang apa? Ilmu, petunjuk hidup. Seperti itu. Harusnya ustadznya yang
jaluk duit atau cerita tentang duit karena apa? Atau membahas tentang ekonomi dengan apa? Jamaah karena jamaah kan waktunya lebih banyak untuk apa? Ngeliat duit, ya kan? Otomatis dia lebih pakar harusnya. Untuk apa? Nyari duit. Ustadznya takon priwe cara usaha sing kira-kira aku bisa mulang, tapi apa? Anak pemasukan. Seperti itu kan? Ini bukan malah ustadznya kon mulai duit, kon mulang, kon ini dan itu seperti itu. Barakallahu fikum. Bahkan terkadang ustadznya dimanfaatkan. Dilomboni, dikadali, itu ngeri sekali itu. Dosanya itu tidak akan pernah sama. Menipu apa? Orang awam dengan ahli ilmu. Itu tidak akan pernah sama. Itu hidupnya tidak akan berkah selamanya itu. Ngeri itu. Hanya mencari mungkin apa? Keuntungan 1 juta, 2 juta atau berapa puluh juta. Dia berani menipu seperti itu ngeri sekali. Untung ketemunya sama ustadz. Dia tidak mau mendoakan yang buruk. Tapi kalau ustadznya sudah nanti kebablasan, dia pasti akan bersikap. Tapi dia tidak akan apa? Yang sampai menengadahkan tangannya ke langit. Paling masih menghukumnya dengan dunia aja. Untuk apa? Dia tobat, dia sadar. Kalau menengadahkan tangannya ke langit, kasihan anaknya, kasihan istrinya. Kenapa? Susah hidupnya bisa. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini barakallahu fikum, para sahabat kalau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ditanyakan, apa yang diikuti, apa yang dicontoh, ibadah, ilmu, seperti itu. Nah, beliau mengatakan ini yang menjadi apa? Menjadi syahid atau menjadi sumber dalil pembahasan bersederhana dalam ketaatan. Nabi tatkala Nabi sholat Jumat dengan para sahabatnya, sholatnya itu sedang, nggak pendek banget, nggak panjang banget. Khutbahnya juga sedang, nggak pendek banget, nggak panjang banget. Kadang itu ya, mungkin karena baru turun gunung ya, ustadz baru selesai mondok seperti itu. Maka tatkala ngimamin, apalagi sekarang sholat tarawih itu ya, itu 1 kali tarawih berapa? 1 juz. Masya Allah. Kalau di pondok bagus, nggak ada masalah. Yang namanya di pondok santri itu ya, udah terbiasa baca Quran seperti itu ya. Nah ini pulang ke kampungnya, suruh jadi imam tarawih, 1 kali tarawih berapa? 1 juz. Subhanallah. Padahal jamaah anak kaki siapa gitu ya, kaki, aku nyebutnya bukan apa sing namanya pada ya. Misalnya kaki karjo ya langkah ini ya, anak mbok sapa gitu kan, mbok nilem misalnya kan langkah ya, seperti itu misalnya. Atau ada anak kecil, atau ada ibu-ibu yang bayinya lagi turu, tilalai melu traweh, nyimpen bayinya mumpung bayinya gitu turu, aku melu traweh lah gitu kan, seperti itu. Ternyata pas ketemu imamnya baca Al-Baqarah sekarang ayat pertama sampai ayat terakhir. Bali-bali anaknya wis geger abang ireng. Mbahnya ke kaki siapa miki? Kaki karjo ke miki langsung boyoke kemeng. Nini nilem ke miki langsung asam urate langsung munggah dan yang lainnya. Kita lihat gitu loh. Kita lihat di mana kita mengimami. Kalau kita mengimami di pondok yang belakangnya adalah para santri, ya nggak apa-apa, 2 juz pun mereka juga masih bisa lah gitu lah ya. Tapi kalau kita di masyarakat, apalagi di pedesaan, apalagi orang tersebut ke musolanya, ke langgare atau ke masjidnya mau nganggar bulan puasa, ya kapok noh. Orang maning-maning yakin seperti itu kan. Pisan kalah maring masjid dikrungokna al-baqo. Ya digawe seneng lah.
Haring masjid dipilih napa? Inna a'toina kal kausar. Nah, kan lumayan pendek kan? Wal asri innal insana lafi khusrin. Kan ya gitu-gitu aja. Qul huwallahu itu yakin bali nege mesem. Yakin. Tawe nang kana ta bacane apik, suratnya pendek, terus gue medang maning. Nah, gitu kan? Cocok gitu kan? Ya ada tempatnya. Tidak apa sunnah itu sunnah. Sunnah adalah sunnah bukan wajib gitu. Nah, jadi itu ya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita apa? Memperberat-berat dalam agama. Bahkan perintahnya adalah apa? Sederhana dalam ketaatan. Nah, berikutnya. Ini cerita ini, hadisnya agak panjang ya. Hadis yang ke-149. An Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah Wahab ibni Abdillah. Namanya Wahab ibnu Abdillah. Dia berkata, Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara dua orang, yaitu Salman dan Abu Darda. Jadi ini, Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu senangnya menjadikan orang muslim itu bersaudara. Kalau sekarang senangnya menjadikan orang muslim itu bertengkar. Iya tidak? Sing lagi seneng agama, senengnya nyalah-nyalana apa? Tanggane. Sing wis lagi teyang ibadah sembahyang telaten, senenge moyoki apa? Sing urung sembahyang. Sing urung sembahyang, urung nutup aurat, orang ngaca maning. Wis urung teyang lakoni, ngenyak maning wis sing maring lakoni. Loh, angger adzan ta melung-melung, tapi nah gitu. Jadi semuanya ora sing ngalim, ora sing orang ngalim pada apa? Gawe trukah. Ora sing ahli ilmu, ora sing awam. Sing ahli ilmu senenge apa? Debat. Sing awam senenge apa? Sing bener nyalahna sing salah ngesok-ngesokna sing bener. Ngene kaya tok kowe wis anu. Lho kaya surga, kaya dikasih nyekel kunci. Nah, seperti itu. Kabeh apa? Gawe truk. Ini bukan apa? Tanda pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah ini, senengnya apa? Mempersaudarakan orang-orang muslim. Sing mikine ora pati akur. Contohnya ini. Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara dua orang, yaitu namanya Salman, kemudian namanya yang kedua adalah Abu Darda. Salman itu orang muhajir. Orang muhajir itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Darda itu adalah apa? Orang penduduk Madinah. Berarti orang Ansor. Itu dipersaudarakan. Fazaro Salmanu Abu Darda. Maka Salman mengunjungi saudaranya. Yaitu siapa? Abu Darda. Nah itu kan. Karena itu sedulur nasi. Masya Allah. Itu ya indah ya. Seperti itu. Indah sekali. Masya Allah. Itu anak kalau keluar kota itu hampir itu ya mau berhenti di mana itu punya saudara itu. Bahkan kalau subhanallah, misalnya kayak kemarin itu saya ke Solo itu ya, kepengin mampir aring ke Meranjen, ngene Ustadz Zakaria, ngene Ustadz Jati, Madang. Burung ado, tilik kancane sing nang MBI Petanahan Kebumen, Madang maning. Kesuwen kan akhirnya wis nang Jogja kewengen, bingung. Nang Jogja kewengen. Oh iya, mampir bae aling ngene Ustaz Amrin nang endi? Binbas. Ngene Ustaz Abu Nida. Ora madang tok malah nginep gratis. Esuk-esuk wis dituna. Lah pirang-pirang ya, wis wareg mene pamitan. Maring Buhori. Madang maning gitu kan. Balik Tungalor. Tung apa? Jalan Magelang, lewat Magelang, mampir ngene Ustadz Wujud Madang.
nginep maning. Terus apa tuh? Terus nak maring Banjarnegara. Maring nggone Ustaz Fajar, Pondok Taisur Rahman, nginep Madang. Subhanallah. Nek patuta nang Purbalingga mampir nggone Ustaz Abdul Hasan, Madang. Tapi ora patut wis perek. Mosok. Subhanallah itu. Demi Allah itu. Tidak ada satu kota pun kecuali di situ ada saudara saya. Demi Allah itu. Mau dimanapun, Sabang sampai Merauke itu ada. Ada grupnya. Gak khawatir saya itu. Kemanapun gak khawatir. Subhanallah. Dan sama, kadang ada orang kan ke sini nginep itu, teman atau apa itu berkunjung ya. Makanya kalau liburan saya itu tadi mengunjungi saudara itu. Modal bensin dong. Malah patutai kayak ya. Mobilnya balik penuh. Walaupun mangkatnya juga penuh gitu loh. Wong kok ngarepe duwe iki kepriye. Mangkatnya juga penuh di situ enggak mampir ngene iki engko gawa gedang apa gawa waluh kayak kan seperti itu. Subhanallah, demi Allah itu. Tidak ada satupun kabupaten kecuali di situ ada saudara yang kayak saudara kandung. Masya Allah. Itu semuanya itu ada. Semuanya itu. Persaudaranya luar biasa. Karena apa? Karena dipersaudarakan di atas agama. Di atas akidah yang benar. Di atas ilmu sehingga tahu ini sedulure teka. Ya duwei apa? Sobatan. Nek cara wong Banyu Mas. Seperti itu. Nah, ini adalah apa? Nabi dan para sahabatnya. Itu apa? Mempersaudarakan, bukan memecah belah apa? Persaudaraan. Fara'a Ummad Darda mutabaddilah. Kemudian Salman ini melihat istri saudaranya ini, ya Allah ya Rabbi. Amburadul. Lambine lecek. Orang genah seperti itu. Faqal. Maka Salman ini bertanya kepada saudara perempuannya ini, Masya Nuki, kamu kenapa? Qalat, maka Ummu Darda ini berkata, istrinya Abu Darda itu berkata, Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Kayak lo sedulur lanangmu itu loh. Jan, ora duwe kebutuhan nang dunia blas. Maksudnya apa? Bojone rada senggol acan mulane bojone ngasih klambine lecek. Ngibadah terus, wengi salat terus, awan puasa terus. Ngaji bojone iki ngasih putus asa lho. Lah nyong kepriye iki dandan nggo ngapa ora tuh senggol? Subhanallah. Punya suami seperti itu coba. Masya Allah ya. 6. Faja'a Abu Darda, maka datang Abu Darda, pulang Abu Darda datang. Melihat saudaranya itu Salman yang dipersaudarakan, fasana alahu ta'aman. Maka Abu Darda geprek gawe panganan. Itu kan tadi saya bilang kan, mampir mangan, mampir ngene mangan, mampir ngana mangan. Karena orang sudah tahu ilmu. Tapi kalau orang nggak tahu ilmu, subhanallah. Ngasih mungkin ki ujarku ulan rendeng ya. Orang paham loh. Udah saking langka apa? Banyu acan, pedang putih be ora duwe. Kalau orang yang nggak tahu ilmu, kalau orang yang nggak tahu agama, ngasih ngelak arep njaluk riku itu kan ngasih nyindir. Ujarku rendeng yo. Ujarku kok kangge musim rendeng deneng yo garing. Benek iya yo. Duwe wedang putih. Kowe anu aqua gelas. Seperti itu ya. Kan orang nggak tahu ilmu, tapi kalau orang yang tahu ilmu ini Abu Darda tatkala saudara laki-lakinya yang dipersaudarakan itu datang langsung membuat makanan. Faqala lahu kul. Maka wis gawe panganan langsung tuh orang mung basa-basi tok dimam. Fa ini shaim, tapi aku lagi puasa. Subhanallah. Puasa sunnah itu, bukan puasa wajib ya. Qal, maka Salman berkata, Ma'ana bi'akilin hatta takul. Aku ora gelem mangan kecuali kowe melu mangan. Nah, Masya Allah itu kan. Nah, kadang wong gue kan sedulur tapi batir ya. Aslinya kan batir karena bukan dari sedarah ya. Kadang gue wong lebih manut karo batir daripada karo apa? Bojone. Ibu
Angger sing lanang domonge ra manut jajal nyilih tangan. Jaluk tulung maring batire. Misale Mas Cahyo domongin nang bojone kadang ya bojone wis biasa gitu ya. Tapi domongin nang kanca akrabe kadang malah apa? Manut ya ora? Nah ini. Makanya tatkala apa? Salman makan, kemudian apa Abu Darda apa? Aku ora mangan kecuali arep mangan. Domongi bojone, ayo aja puasa lah. Puasa bae. Ayo turu bareng, mbak sembayang mbak, baik, masya Allah. Tapi tatkala yang memerintahkan adalah saudaranya, maka dia makan faakala. Maka dia pun makan, membatalkan puasanya. Dan ini boleh. Puasa sunnah kalau ada kebutuhan kita boleh membatalkannya. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yakum. Maka tatkala sudah malam dan Salman sudah disiapkan tempat tidur, Abu Darda langsung lunga. Ngapa lunga? Sembayang. Masya Allah. Faqala lahu. Kemudian Abu Darda melihat seperti itu, Abu Darda apa? Bilang kepada siapa? Salman bilang kepada Abu Darda, "Nam, turu disit gampang kok." Fanama. Maka apa? Abu Darda tidur. Duh. Kon batal puasa manut ya kan? Kon aja tahajud manut nang sapa? Nang batir sing wis kaya sedulur. Nang bojone boro-boro manut ya. Nah itu. Yang kadang laki-laki itu seperti itu. Sama temennya dia kalau sudah dekat itu memang apa? Akure ora umum. Nah. Faqala lahu Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, Tuhanmu yaitu Allah SWT memang punya hak atas kamu. Haknya Allah apa? Atas kita diibadahi. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi awakmu juga punya apa? Hak atasmu. Hak badan kita apa? Istirahat, ya kan? Salah satunya, ya tidak? Nah. Fa ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu punya hak atas kamu, ya tidak? Apa hak keluarga atas kita? Nafkah, ya kan? Kalau istri punya apa? Kebutuhan apa? Apa namanya? Nafkah batin, aja kelalen. Aja sembayang, baik maca Quran, baik bojone ora tuh deseng. Nah. Wali ahlika 'alaika haqqan, fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Maka berikan setiap orang yang punya hak atas engkau haknya. Ibadah iya, tapi nafkah juga harus. Istri juga harus diberikan haknya. Lembok ibu-ibu Masya Allah. Kalau kita lihat pekerjaan ibu-ibu itu capeknya luar biasa. Pada bahasa nenek sedina met nang omah kuwi urung tentu pegawaiane beres. Nggih mboten ibu-ibu? Apa ora kepengin bojone deboncengna? Iya kan? Priye Pak Tayat ora gelem. Digawa jalan-jalan ora usah tuku maring apa kopi apa kafe apa seperti itu. Deboncengna, tukukna cilok 3.000 perak, baby seneng. Nggih mboten ibu-ibu? Nah niku. Loh, tapi anak keren nih Ustaz, angger wis turu anake. Ora apa-apa. Jam 9:30 kayak gue, lunga maring apa? Metu maring pinggir sawah, apa-apa enggak apa wedang kopi gitu ya. Ngopi karo bojone, seperti itu. Enggak ada masalah. Istri kita capek. Punya hak atas kita. Seperti itu. Nah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqara dzalika lahu. Maka Abu Darda ora madan ora anu nggih. Madane sing grundel iki. Karena dia ibadah luar biasa. Maka pergi naring Kanjeng Nabi. Abu Darda pergi ke Rasulullah SAW menyebutkan tadi. Kanjeng Nabi, ki lho sedulur lanangku jan. Wah aku lagi puasa, kok kon batiri madang. Wong aku lagi kepengen sembahyang tahajud, kok malah kon turu. Seperti itu. Terus ngomong ke iki aku udah ceramayaken nemen kok. Seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Shadaqa Salman. Rawahul Bukhari. Salman
bener. Sedulur lanang mukai Salman wis bener. Nah itu. Jadi, iya kan tadi Abu Darda punya apa ibadah sunnah yang luar biasa. Malamnya tidak tidur, sholat tahajud terus, siangnya tidak pernah berbuka puasa terus, malah apa diperintahkan oleh Salman dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk memenuhi setiap hak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidak ada satupun niat kecuali untuk kebaikan kita seluruh kaum muslimin. Karena tadi prinsip daripada Rasulullah SAW, prinsip dari sahabat Nabi SAW adalah mempersaudarakan, bukan memperpecah persaudaraan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.